Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama BK Sahabat Siswa SMIT Nur Hidayah. Kali ini kita akan mengulas mengenai jalur penerimaan mahasiswa baru bagi kalian yang kelas 12 tahun ajaran 2020-2021 bersama Ustazah Karsini. Bagaimana Us kabarnya Us? Alhamdulillah baik. Ya. Untuk kali ini kita akan mengulas beberapa jalur penerimaan mahasiswa baru Ustazah. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ustazah Karsini. Mungkin ada mewakili pertanyaan dari peserta didik kita di SMIT Nur Hidayah. Yang pertama Ustazah, untuk jalur penerimaan mahasiswa baru itu apa saja sih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga kalian semua yang di rumah tetap sehat dan tetap semangat walaupun masih kondisi yang seperti ini gitu ya. Dan alhamdulillah ini dari tim BK SMIT Nur Hidayah mencoba untuk menjawab gitu ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar penerimaan mahasiswa baru gitu ya, lewat jalur apa saja. Kalau yang rame anak-anak kelas 12 sudah banyak mempertanyakan gitu ya, bertanya terkait dengan sistem penerimaan mahasiswa baru di tahun 2020-2021. Dan ini kami mencoba untuk menjawab ya terkait dengan jalur penerimaan mahasiswa baru sampai saat ini masih seperti tahun-tahun kemarin gitu ya. Pastinya yang pertama adalah jalur SNPTN, itu jalur rapot gitu ya, nanti seleksinya lewat rapot gitu ya. Yang selanjutnya ada jalur SBMPTN atau nanti ada UTBK, dan ada juga jalur UM atau ujian mandiri. Berarti tadi mengenai jalur masuk perguruan tinggi bagi mahasiswa baru ada SNMPTN, ada SBMPTN, UTBK maupun UM Ustazah Karsini. Untuk mengulas kita akan membahas satu persatu Ustazah. Yeah. Untuk SNMPTN bisa dijelaskan Ustazah itu seperti apa, sistem penjaringannya sendiri seperti apa gitu. Untuk SNMPTN sendiri nanti dari sistem ataupun dari LTMT ada namanya PDSS, pangkalan data siswa dari sekolah. Nanti dari sekolah nanti akan mengupload gitu ya data sekolah dan data siswa gitu ya, yang kelas 12 ini untuk persiapan untuk untuk menseleksi begitu. Dan terkait dengan nanti siapa saja yang mendapatkan kuota peserta SNPTN, nanti dari sistem biasanya akan ada kriteria siapa saja yang masuk kuota peserta begitu. Untuk kemarin, tahun kemarin, terkait dengan siapa saja yang berhak untuk menjadi peserta SNPTN, ada pemeringkatan gitu ya. Dan untuk tahun kemarin pemeringkatan diserahkan oleh sekolah begitu. Dan untuk pemeringkatan tersebut, kalau alhamdulillah sekolah kita terakreditasi A, sehingga kita mempunyai kuota 40% untuk peserta, dan 40 peserta nanti akan diseleksi lewat pemeringkatan paralel baik MIPA maupun IPS begitu. Jadi nanti yang terjaring 40% itu nanti akan di-upload datanya ke PDSS, dan nanti akan keluar nominasi peserta SNPTN itu sendiri. Dan nanti itulah anak-anak yang berhak untuk mendaftar di SNPTN. Dan untuk sebelumnya nanti terkait dengan anak-anak setelah sekolah sudah mengisikan atau mengupload data-data sekolah,
nanti seluruh siswa nanti berhak untuk membuat akun. Kalau dulu akun dibuatkan ataupun dibuatkan langsung dari sistem, tapi untuk satu tahun kemarin anak-anak sudah membuat akun masing-masing di awal, dan akun itu nanti akan dipakai juga sampai ke UTBK. Kalau ini ya teman-teman, biasanya ada pertanyaan untuk seleksi penjaringannya kan ada 40%. Itu 40% yang diambil itu dari nilai apa saja, Ustazah? Ya. Jadi untuk kepentingan SNPTN itu nilai diambil dari semester 1 sampai semester 5. Jadi nanti untuk kriteria mapel apa saja yang masuk ke pemeringkatan, untuk tahun kemarin pemeringkatannya berdasarkan mapel ciri, yaitu mapel ciri spesialisasi jurusan masing-masing. Bagi yang MIPA ada biologi, fisika, kimia, matematika. Begitu juga yang IPS nanti akan ada sosiologi, ekonomi, geografi. Sedangkan selain mapel ciri tadi ada tambahan mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika. Itu yang menjadi dasar atau kriteria pemeringkatan, dan nilai itu dari semester 1 sampai semester 5 begitu. Berarti untuk kelas 10 itu seharusnya sudah mulai mempersiapkan untuk jalur SNMPTN ini. Iya. Ini ada pertanyaan lagi, Ustazah. Biasanya kan untuk paralel itu akan diambil sesuai jurusan masing-masing atau semuanya diparalelkan. Biasanya anak-anak itu bertanya, apakah IPS sendiri Ustazah, apakah IPA sendiri Ustazah, seperti itu Ustazah. Kalau untuk pemeringkatan masing-masing jurusan diambil 40%. Nanti akan diparalelkan gitu ya, dari MIPA 1 sampai MIPA 5 ya, nanti akan diambil 40%. Jadi tidak ada pembagian gender ya, tapi paralel IPA dan paralel IPS. Berarti sendiri-sendiri Ustazah, IPA sendiri, IPS sendiri. Iya. Kemudian mungkin dari SNMPTN seperti itu teman-teman. Nanti ketika ada suatu pertanyaan lagi, kalian bisa mungkin menjapri tim BK SMA ITN Hidayah. Kemudian tadi sudah SNMPTN Ustazah, selanjutnya SBMPTN itu seperti apa Ustazah? Untuk sistemnya sendiri. Iya. Tadi terlupa ya, kalau di SNPTN nanti linear sesuai dengan jurusan masing-masing. Yang jurusan saintek maka dia harus miliknya juga saintek. Begitu juga yang IPS maka miliknya harus soskul. Itu mungkin pertanyaan dari teman-teman yang itu juga Ustazah, kayak baru trending gitu ya, linjur gitu. Kalau di tempat kita memang seringnya seperti itu, tapi melalui SNMPTN kita tidak bisa linjur seperti itu. Iya, karena kalau SNPTN itu memang memfasilitasi ataupun mengakomodir ya teman-teman yang sudah dari awal menentukan pilihan untuk belajar di saintek. Maka harapannya memang harus spesialisasi ya, sesuai dengan jurusannya begitu. Karena apa? Karena sudah belajar dari awal kelas 10 sudah belajar IPA begitu. Harapannya anak-anak memilih jurusan juga sesuai dengan spesialisasinya gitu ya. Entah nanti ketika memang tidak sesuai dengan minat bakat atau tidak sesuai dengan passionnya, nanti ada jalur sendiri yang memfasilitasi dan mengakomodir itu. Tapi untuk jalur SNPTN ini karena jalurnya rapot dan anak-anak tentunya rapotnya ya sesuai dengan jurusannya ya, sehingga memang harus linear. Begitu juga anak-anak yang soskul, anak-anak yang IPS harus linear dengan jurusannya. Nah, untuk SBMPTN nanti anak-anak bisa memilih linjur, karena kalau di SBMPTN ini karena kompetensi diri, sehingga dibebaskan untuk milih apapun karena harus ujian ataupun harus tes gitu.
itu yang tadi terlupakan ya, apa terlewatkan seperti itu. Kemudian ini Ustazah, ada pertanyaan yang sering ditanyakan lagi sih, SNMPTN. Itu kan kalau di saya dulu ya Ustazah, untuk zaman dulu itu kan biasanya harus memilih jurusan dua pilihan saja. Mungkin alhamdulillah lolos penjaringan masuk di 40%, kemudian bisa itu apakah bisa ngambil di semua universitas atau dibatasi. Kalau di tempat saya dulu kan seperti sistem SMA negeri ya, zonasi seperti itu Ustazah, tapi ada 3 pilihan. Kalau sekarang seperti apa Ustazah? Kalau untuk SNMPTN ini hanya boleh 2 jurusan, dua jurusan. Kalau satu jurusan ataupun satu kampus, maka boleh memilih dimanapun, kampus manapun. Tapi kalau 2, salah satunya harus satu provinsi dengan sekolah asal. Iya. Berarti kalau satu universitas boleh dimanapun. Iya. Kalau 2 universitas, salah satunya harus yang satu provinsi dengan sekolah asal. Mungkin itu teman-teman. Sudah, kita akan melanjutkan ke SBMPTN Ustazah. Untuk sistemnya sendiri kan mungkin bisa dijelaskan. Kalau SBMPTN ini nanti anak-anak ada namanya UTBK ya. Jadi anak-anak tes dulu UTBK gitu ya, yang meliputi TPA dan TPS, tes potensi akademik skolastik begitu. Nanti baru memilih jurusan yang akan diambil begitu. Tinggal melihat poin yang diperoleh saat UTBK begitu. Dan untuk UTBK saat ini hanya 1 kali kesempatan gitu ya, hanya 1 kali kesempatan tes begitu. Kalau tahun sebelumnya kan boleh 2 kali, tapi untuk tahun ini, berarti sudah 1 tahun kemarin, hanya 1 kali. Oh, berarti kalau zaman dulu itu ada gelombang 1, gelombang 2 seperti itu kan Ustazah. Kalau sekarang mungkin hanya 1. Kalau sekarang juga ada bergelombang, tapi masing-masing hanya boleh sekali tes saja. Kalau dulu boleh mencoba 2 kali, sampai 2 kali. Mungkin untuk sistemnya seleksi apa aja yang harus diikuti tadi, seperti ujian mandiri itu tadi Ustazah. Oh ya, kalau ujian mandiri itu itu independen kampus masing-masing, karena tidak semua kampus itu menyelenggarakan jalur ujian masuk. Ada yang cuma SNPTN dan SBMPTN, salah satunya adalah ITB. ITB hanya SN dan SB. Sedangkan untuk jalur masuk yang lain seperti halnya UM dan yang lain tidak. Jadi perlu anak-anak perhatikan kampus mana saja yang menyelenggarakan UM. Ya syukur nanti kita berdoa bersama semoga lolos di jalur SNPTN begitu. Kalau sudah SNMPTN sudah lega. Kemudian ini kan tadi sudah ada SBM, ada SN, ada mungkin UM ya Ustazah. Kalau UM sendiri karena penyelenggaranya kampus masing-masing itu sudah independen, ataupun kebijakan kampus masing-masing tentunya mempunyai sistem sendiri-sendiri antara universitas satu dengan universitas yang lain, sehingga anak-anak perlu memperhatikan dan mencermati masing-masing universitas itu ketika kita akan mendaftar di universitas tertentu begitu. Sehingga yang kita perhatikan adalah sistemnya universitas itu yang akan kita pilih itu seperti apa, sehingga tidak bisa disamakan sistem satu kampus dengan kampus yang lain di UM. Kalau di SN, SB itu sama dari kampus manapun, karena panitianya nasional ya Ustazah. nasional, SN, SBM. Ya seperti itu.
Mungkin itu jalur masuk perguruan tinggi. Mungkin teman-teman masih ada yang bertanya apakah hanya SBMPTN, apakah hanya SNMPTN, apakah hanya UTBK dan UM seperti itu. Mungkin ada lagi ya, banyak ini. Ya, nanti mungkin bisa putra dari kedinasan mungkin Ustazah. ya, nanti mungkin bisa di sesi yang lain ya, karena kalau Iya. kita bahas kedinasan, Iya. BTS itu sangat panjang, panjang iya. pembicaraannya. Iya. Mungkin untuk kedinasan dan sekolah advokasi akan kita sambung Vokasi. di lain, ya sekolah vokasi nanti kita akan sambung di lain waktu Ustazah. Iya. Ya, terima kasih Ustazah Karsini untuk sharingnya pada kesempatan kali ini. Dan teman-teman di rumah silahkan jika belum paham bisa menghubungi BK Sahabat Siswa SMA IT Nur Hidayah. Mungkin sekian dari kami. Banyak kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.